teman-teman? Apa? Yang menunjukkan kontras apa? Unlike ini loh, unlike ya, tidak seperti. Jadi specialty stores, unlike department store. Jadi specialty stores tidak seperti. Minimal kita tahu kata kunci unlike di sini. Tidak seperti. Unlike itu artinya tidak seperti. Kalau tidak suka, dislike ya. Oke. Otomatis jawabannya adalah karena kontras ya, unlike tidak seperti, maka jawabannya adalah but. Gitu. Kita nggak perlu tahu artinya specialty stores sama department stores. Kita cukup tahu artinya unlike gitu aja udah cukup ya. Tidak seperti. Otomatis ini sudah paham kalau ini kontras. Oke. Untuk nomor 2 karena benar semua nggak usah dibahas. Langsung ke nomor 3. Untuk nomor 3 tadi jawabannya adalah it ya. Although itu walaupun yang namanya setelah although itu harus kalimat ya. Jadi setelah although itu harus kalimat. Yang mana although ini adalah penghubung antar kalimat, maka di situ harus dan wajib ada dua kalimat. Oke. Okay? Although itu cukup penghubung satu aja. Although itu nggak butuh apa itu namanya penghubung baru lagi karena although itu cukup satu, nggak ada gandengannya ya. Gitu. Nggak ada gandengannya but atau apa gitu. Yang ada gandengannya tadi apa aja? Not only but also ya, both sama and ya, both sama and, neither sama nor, either sama or. Udah, itu aja yang ada gandengannya. Untuk although ada gandengannya tidak ada ya. Jadi otomatis jawaban untuk nomor 3 ini setelah although apakah kalimat ya, topology is the youngest branch of geometry. Kemudian koma. Jadi otomatis di sini juga harus kalimat lagi ya, karena baru satu kalimat yang ditemukan. Kebetulan yang ditemukan adalah langsung verbnya is considered the most sophisticated, maka di sini butuh yang namanya subject karena di sini cuma verb is considered. Otomatis satu-satunya subjek di sini yang tanpa conjunction, tanpa penghubung lagi hanyalah Charlie yaitu it. Itu untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Tadi nomor 4 jawabannya adalah alpha. Nah ini. In 1923, Jan Toomer wrote a book titled King that combined fiction, poetry. Combine loh ya, combine itu menghubungkan fiksi, poetry. Jadi menghubungkan fiksi dan gitu ya. Combine ini loh, combine itu artinya menghubungkan. Namanya menghubungkan itu berarti apa itu menambahkan. Otomatis di sini and jawabannya ya, combine. To describe the experience bla 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 bla. Oke, jadi untuk nomor 4 kata kuncinya adalah combine dan di sini satu-satunya combine yang cocok adalah and dan ya, bukan also ya. Nomor 5. Nomor 5 jawabannya tadi adalah Charlie and beef can be used as a salad green, a salad green or as a cooking vegetable. Nah, tadi or ya. Or itu gandengannya apa? Ya, gandengannya either ya, either. Di sini jawabannya Charlie. Oke, kata kuncinya untuk nomor 5 adalah ada or. Nomor 6. Tadi jawabannya nomor 6 adalah alpha. Glucose doesn't have to be digested. Koma, titik-titik. It can be put directly into the bloodstream. Jadi ini adalah dua kalimat ya. Nah ini glucose does not ini subjek sama verb, does not have. Kemudian setelah koma di sini adalah kalimat baru yaitu it can be put. Nah untuk yang bisa menghubungkan ini kalimat penghubung apa sih? Apakah penghubung dan? Tidak mungkin ya dan karena ini berhubungan dengan sebab akibat. Sebab akibat. Kayak glukos itu nggak bisa dicerna. Maksudnya gini, glukosa dalam ilmu kedokteran ini ya, ilmu apa ya itu ya, kimia atau apa ya, glukosa itu nggak harus dicerna. Titik-titik can be put directly, bisa diletakkan langsung to the bloodstream, bisa diletakkan langsung di aliran darah gitu. Oke, jadi bisa langsung disuntikan mungkin ya seperti itu. Jadi otomatis ini adalah kayak sebab sama akibat.
Otomatis hubungannya adalah so. Kalau while itu sambil atau selagi. Ya, ada dua kejadian. Kalau while itu dua kejadian. Kalau and since dan sejak atau dan karena. Ya. Kalau such itu seperti. Oke. Okay. Dan di sini kata kuncinya adalah tes tes. Oke. Okay. Barusan ada pengumuman. Ada warning kalau internet saya kurang stabil ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi di sini kalimat penghubungnya yang tepat adalah so. Jadi ya, so jadi karena ini berhubungan dengan sebab akibat. Itu guys. Kalau while itu menghubungkan antar dua kejadian yang bersamaan gitu. Kalau since itu karena ada dan sejak dan karena and since dan karena itu penghubung plus penyebab. Such itu seperti. Jadi yang paling tepat adalah so. Untuk nomor 7, tadi jawabannya adalah alfa. Kata kuncinya adalah natural fiber. Natural fiber kayaknya ya, single B ya kayaknya. Natural fiber, mungkin sini salah ketik ya guys ya. Natural fiber comes from either animal, titik-titik plant sources. Either kata kuncinya, maka either gandengannya adalah or. Nomor 8, jawabannya adalah delta. Ya. Um, paint is titik-titik used to protect wood. Cat titik-titik used to. Jadi ini sudah jelas subjeknya paint, verbnya is, ya, verbnya itu is. Oke, okay. Jadi untuk used to di sini bukan sebagai verb tapi sebagai apa ini namanya adjective ya. Oke, okay. Dan pilihannya tadi delta. Kalau misalnya kita pilih alpha, paint is not only the substance. Not only the substance, nanti harus jawabannya harus ada but also-nya, karena not only. Tapi di sini tidak ada but also-nya. Ya, jadi yang alpha jangan dipilih. Kalau kita pilih bravo, the substance which is not only, ini juga harus ada but also-nya kalau not only. Not only a substance which is, nah tahu kan, not only gandengannya but also. Jadi A, B, C itu nggak ada yang cocok karena nggak ada but also-nya. Untuk yang delta itu not the only. Jadi itu benar ya. Enggak satu-satunya. Jadi not only sama not the only itu beda. Kalau not only enggak hanya ini dan ini. Tapi juga ini. Tapi kalau not the only tidak bukan satu-satunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Oke. Oke teman-teman, itu tadi soal nomor 1 sampai nomor 8. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal nomor 9 sampai nomor 18? Tidak ada. Oke. Kita timer lagi ya. Satu soal itu 30 detik. Nomor 9 sekarang. Masih guys. Oke, ini pertanyaan nomor 9 sampai nomor 13 ya. Jadi ada 5 soal, 5 kali 30 berarti berapa ini? 1, 2 menit 30 detik ya. 2 menit 30 detik. Sudah siap dari sekarang. 2 menit 30 detik.
Dan Oke, time's up guys. Waktunya sudah habis. Nomor 9 sampai nomor 13. Selanjutnya nomor 14 sampai 18. Sama waktunya ya. 2 menit 30 detik dari sekarang. Oke, time's up guys. Waktunya sudah habis. Jadi sekarang kita bahas nomor 9. Woi, kita bahas. Kita ini maksudnya. Kita cocokkan jawabannya ya. Nomor 9 jawabannya adalah Bravo. Nomor 10 jawabannya adalah jawabannya adalah jawabannya adalah Charlie guys. Nomor 10 jawabannya Charlie.
Nomor 11, jawabannya Bravo. Nomor 12, jawabannya Charlie. Nomor 13, jawabannya Delta. Nomor 14, jawabannya Bravo. Nomor 15, jawabannya Delta. Nomor 16, jawabannya Bravo. Nomor 7, Layarnya belum bergerak, Miss. kenapa? Layarnya masih nomor 14. Oh ya, bentar ya, Sir ya. Ini cuma mencatatkan jawabannya. Nanti kita bahas ya. Nomor 16, jawabannya Bravo. Nomor 17, jawabannya Alfa. Nomor 18, jawabannya Bravo. Oke, teman-teman. Ada yang nomor 9 salah? Nggak ada, berarti benar, berarti nggak dibahas ya. By Miss, kalau Delta itu, by-nya kan ada 2 itu. Ya, bentar Mister. Ini Miss Lid nanya, bener apa salahnya dulu ya. Nanti kita bahas ya. Kita pelan-pelan. Nomor 9 ada yang salah apa enggak, teman-teman? Ada. Oke, Saya. ada. Nomor 9. Nomor 10 ada yang salah enggak, teman-teman? Saya, Miss. Oke, nomor 11 ada yang salah? Saya, Miss. Oke, Ada. nomor 12. Nomor 11 nggak ada ya. Nomor 12 berarti nggak kita bahas ya. Oke. Nomor 13 ada yang salah? Ada. Oke, 13. ada. Nomor 14 nggak ada yang salah berarti nggak kita bahas ya. Ada. Oh, ada. Ada, Miss. Ada. Oke, nomor 15 ada yang salah? Saya, Miss. Oke, ada. Nomor 16? Ada. Ada. Nomor 17? Ada. Ada lagi. Nomor 18? Nggak ada. Oke. Ada. Oh, ada. Nggak ada. Berarti yang nggak dibahas nomor 12 saja ini ya, guys. Oke, mari kita bahas bersama-sama untuk nomor 9. Nomor 9. Model airplanes can be guided both by control wires or by radio transmitters. Ya, jadi jawabannya adalah yang error adalah Bravo. Ya. Kenapa? Karena di sini or itu gandengannya apa? Gandengannya either. Error. Karena or ini nggak di garis bawah, berarti dia sudah paten benarnya. Otomatis both-nya yang disalahkan. Ya, untuk kasus by sama by di sini harusnya both-nya diganti either ya, either by controls or by radio. Jadi jawabannya adalah yang error Bravo. Gimana, ada yang mau ditanyakan tadi nomor 9? Tidak. By-nya nggak apa-apa, Miss, ya, kalau ada 2 kayak gitu ya. Tidak apa-apa, Sir, karena di sini menghubungkan antar dua ya, antara either. Oke. Oke, tidak apa-apa. Kalau misalnya mau disingkat boleh gitu, boleh. Misalnya guided either by control voice or radio gitu boleh. Tapi takutnya kalau kita nggak pakai by lagi, nanti takutnya jadi ambigu karena di sini ada apa namanya dua kata benda ya, radio transmittersnya. Takutnya nanti jadi ambigu. Nomor 10, information in a computer can be lost. Satu kalimat ya. Because penghubung antar kalimat it is not longer. Oke. Not longer stored. Jadi di sini tuh teman-teman yang salah itu Charlie. Kenapa? Karena not longer ini sebagai adverb ya. Not longer ini sebagai adverb, maka dia tidak boleh sebagai adjektif ya, sebagai adjektif. Stored itu kata kerja, is not stored gitu kan ya, harusnya gitu. Berhubung di sini not kemudian di sini longer,
longer itu sebagai adverb lebih panjang, not longer, maka dia harusnya is no longer. Ya, diingat-ingat ya teman-teman. Ini adalah sebuah jebakan. Ya, sebuah jebakan. Jadi harusnya adalah is no longer. Jadi tidak semua soal yang ada or-nya itu butuh either, ya kan? Itu. Which one do you choose? Me or her? Kan seperti itu ya. Nah, jadi or itu tidak harus ada either-nya. Gitu. Jadi untuk di sini adalah jebakan. Jawabannya itu bukan or, tapi not longer harusnya menjadi no longer. Karena no longer, not longer di sini sebagai adverb harusnya no longer. Itu. No longer apa? No longer stored. Jadi nggak lebih lama disimpan. Karena nggak bisa diawetkan mungkin gitu. Nggak bisa dipulihkan mungkin. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk nomor 10. Tapi nggak apa-apa untuk teman-teman yang mungkin belum begitu paham, ya nggak apa-apa. Ada berapa soal di sini? Ada 9 soal. Salah satu nggak apa-apa. Nggak harus sempurna ya, nggak harus perfect. Minimal kita sudah bisa 60% itu udah bagus ya, udah lolos. Untuk nomor 11, mosaic. A mosaic is a picture dan, jadi ini sudah satu kalimat, from small bits of either colored glass or tile. Jadi or-nya di sini tidak digaris bawah, otomatis sudah paten benarnya. Ya, sudah paten benarnya. Oke. Di sini jebakan lagi, guys. Yang salah tadi adalah bravo. Ya. Mosaic is a picture made ya, bukan done from. Nah, dan from, dan itu dilakukan. Jadi harusnya made ya. Ini adalah soal diction, pemilihan kata. Jadi gambar mosaik itu dibuat ya, bentuk yang dibuat ya, bukan dilakukan tapi dibuat, made. Dan itu harusnya diganti menjadi made, MADE ya. Small bits of either colored or tile. Jadi either nggak mungkin salah karena sudah benar gandengannya or. Jadi antara ABD gitu kan. Dan ternyata colored ini benar karena colored itu sebagai penggambaran glass, yaitu apa ini namanya, kaca yang diwarnai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, yang error adalah bravo karena pemilihan katanya salah, harusnya pakai made ya. Oke, itu untuk nomor 12 sudah benar semua. Nomor 13 ya. Nomor 13 jawabannya adalah although itu penghubung antar kalimat. Iya. Penghubung antar kalimat. Yang mana although itu nggak butuh pasangan ya. Although fish can hear, ini satu kalimat. Although fish can hear, they have neither. Nah, ternyata di sini ada neither. Dan neither itu gandengannya apa? Nor. Nor. Otomatis di sini harusnya bukan or tapi nor. Ya, oke, good. Nomor 14. Miss, Iya, kalau Ibu. Miss 13 itu bravo, Miss. Fish itu diganti. Kan day itu kan mengacu ke fish. Itu kalau misalnya diganti dengan it, bisa nggak, Miss? Oke. Ini untuk penulisnya bisa saja pakai it kalau memang penulisnya mau ngasih tahu ikannya cuma satu, ya. Berhubung di sini penulisnya memakai kata they, berarti ikannya lebih dari satu. Karena ikan itu mau tunggal, mau jamak itu tetap pakai fish, nggak boleh ditambahin es. Kenapa? Karena ikan itu benda yang nggak bisa dihitung kecuali dikilogramkan atau ditimbang. Itu. Oke, jadi boleh pakai it, nanti jadinya has ya. Tergantung sama si penulisnya mau ngasih apa. Berhubung ini mau ngasih pengetahuan umum, jadi ini mungkin sebagian besar ikan gitu. Although fish can hear, gitu ya. Mungkin bisa dipahami, Sir? Oke, Miss. Oke, oke.
Nomor 14 tadi jawabannya adalah bravo. In all animals, whether simple and complex, enzymes aid in digestion of food. Jadi kalau misalnya bravo ini error, otomatis harus diganti apa? Guys, Or not. Or. But. Or. Untuk although itu penghubung antar kalimat. Tapi kalau untuk but itu bisa antar kata. Ya. Oke. Kalau kita menggunakan kata but itu berarti dia kontras, ya. Di semua hewan, whether, meskipun, ya, whether itu apakah, ya, atau meskipun, baik itu titik-titik dan titik-titik, cocok nggak kalau dipakai dan simple sama kompleks, sederhana sama rumit. Sederhana sama rumit itu berlawanan atau enggak? Kontradiksi. Ya, kontras. Berlawanan. Ya, Or. berlawanan. Jadi harusnya pakai but. Or. Pakai but ya, Sir, ya. Harusnya Kok but, pakai Sir? but. Miss? Kenapa bravo ya Kok jawabannya? but sih? Iya. Enggak, or itu, Miss. Iya, kenapa nggak or, Miss? Kalau Itu kan or, berlawanan, Miss. iya, Iya, perlawanan. soalnya malah. Oke. Untuk Nggak perlawanan nyambung dia, biasanya Miss, kalau pakai dia but. ya. Wait. Nah, ini ya. But itu digunakan untuk kontras atau opposition, perlawanan atau yang kontras, ya. Kalau or itu digunakan untuk pemilihan, alternatif gitu. Ya, or itu untuk alternatif. Kalau but itu untuk kontras. Jadi untuk nomor 14 yang salah adalah bravo. Oke, Miss. Oke. Nomor 15 tadi Delta. jawabannya apa, guys? Nomor 15 delta, ya. Ya, delta. Delta. Kalau misalnya nomor 12 itu delta yang salah, maka harusnya apa? Harusnya apa kira-kira? Oke, kita baca ya. Beekeeper, Production nggak? producent, gimana? Beekeepers can sell both the honey and the beeswax. Jadi ini satu kalimat ya. Ada that berarti harus ada kalimat baru lagi. That their bees produces. Oke, their bees memproduksi apa? Gitu. Bahwa their bees, lebah-lebahnya itu memproduksi titik-titik apa gitu. Kira-kira produces di sini apakah pemilihan yang tepat? Tensisnya untuk kalimat aktif apakah tepat? Tidak, Miss. Iya. Memproduksi apa diproduksi? Diproduksi harusnya kayaknya, Miss. Ya, harusnya diproduksi ya. Their bees are produced gitu. Harusnya pakai are produced. Pakai apa sih namanya pasif ya. Kalimat pasif yang mana pakai to be are kemudian verb tiganya produced gitu. Produce. Nomor 16. Tadi jawabannya apa nomor 16? B, bravo. Oke, bravo. Kalau bravo berarti kira-kira nih, bravo ini yang benar apa harusnya? Kita baca ya. The human brain is often compared. Ini satu kalimat, is often kalimat apa ini namanya pasif ya. Human brain is often compared to a computer and such an analogy can be misleading. Nah, ini ada such an analogy can be misleading. Ini adalah sebuah kalimat lagi and such an. Apakah tepat pemilihan kontras, pemilihan penghubung N itu apakah tepat? Belum. Itu ya. Harusnya apa?
harusnya N-nya dihapus ya. Jadi such an aja sudah mewakili ya. Karena ada koma di sini, koma itu mewakili N ya. Jadi harusnya komanya dihapus, N-nya dihapus. Kalau misalnya komanya dihapus, berarti ada N, boleh kalau ada N gitu ya. The human brain is often compared to a computer, tapi nggak pakai koma, pakai N boleh. Jadi kalau sudah ada koma nggak usah pakai N, karena sudah ada penghubung such. Such an analogy can be misleading. Oke, kita lanjut ke nomor 17 tadi jawabannya apa, yuk? Alpha. Alpha. Kita lihat not only tadi gandengannya but also ya, sudah benar ya. Jadi not only Rascarots itu apa ya? Kata benda ya. Rascarots itu kata benda ya. Not only Rascarots the surface of metal, but it also weakness its internal structure. Oke, jadi ini ada dua kalimat gitu. Dua kalimat. Not only Rascarots the surface of metal di sini, apakah sudah ada kata kerjanya? Belum. Ya, karena di sini ada but, setelah but di sini itu kalimat baru, otomatis sebelumnya di sini itu juga kalimat, karena ini kurang tepat ya. Jadi teman-teman tahu kan cara membuat kalimat pertanyaan ya. Kalimat pertanyaan itu harus diawali dengan apa? Kata kerja, ya, kata kerja entah itu dalam bentuk do, did, atau does, atau bisa juga auxiliary is, gitu kan ya. Atau bisa juga are you, seperti itu. Nah, selain kalimat pertanyaan yang kata kerjanya ada di depan, kata kerja itu maksudnya termasuk auxiliary ya, teman-teman. Ketika kita melihat ada negative expression itu seperti contoh not only. Nah, tiba-tiba ada not only di depan, gitu ya. Di depan itu setelah not only, di sini hukumnya inversion. Inversion itu apa? Ya, harus ada kata kerja setelah negative expression di sini. Harus ada verb. Ya, jadi ternyata di sini Rascarots itu bukan verb. Ya, bukan verb. Cara kita tahu Rascarots itu bukan verb ya dari kamus ya. Jadi teman-teman memang harus terbiasa dengan soal-soal biar tahu ini kata kerja atau bukan. Karena memang ya kata kuncinya kita harus terbiasa gitu. Karena terbiasa membuat kita akan menjadi lebih banyak pemahaman soal ya. Not only misalnya ditambahin does ya, not only does Rascarots seperti itu. Jadi setelah not only harusnya ada verb di sini ya. Jadi alpha yang salah. Jadi selain kalimat pertanyaan ya yang ada kata kerjanya di depan langsung, ketika teman-teman melihat ada negative expression itu not ya, not only, never, itu di situ ada inversion yaitu pembalikan, harus ada verb di setelahnya. Itu teman-teman. Itu adalah beberapa jebakan dalam soal TOEFL ya. Inversion itu paling sering menjebak para apa ini namanya peserta. Nomor terakhir. Tadi jawabannya apa? Bravo. Bravo. Kalau bravo, kira-kira jawabannya yang benar apa? But also. But also. Ya, karena di sini ada not only ya guys ya. Not only, but also ya. Itu. Oke, teman-teman. The time is over untuk pertemuan terakhir ya. Pertemuan maksudnya di Zoom ya. Pertemuan di Zoom terakhir. Nanti kita jumpa lagi insya Allah di hari Jumat malam atau Sabtu malam ya, nanti kalau misalnya bisa apa ngehandle di hari Jumat, kita handle hari Jumat. Kalau ada halangan insya Allah hari Sabtunya. Kalau ada halangan lagi hari Seninnya. Karena ini adalah minggu-minggu apa ya, minggu goncang buat Nisli. Karena banyak sekali apa ini godaan ya. Maksudnya ya pokoknya ada sedikit trouble lah gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya jadwalnya kegeser gitu. Kalau That's gitu, okay, Miss. oke ya.
kemungkinan besar itu hari Senin kayaknya. Gitu. Dan untuk malam ini, Misli akan share, bukan Zoom recordnya, karena Zoom recordnya itu prosesnya lama sekali, guys, untuk mengconvert, terus Misli upload ke YouTube dulu, terus Misli hapus dulu dari file komputernya biar nggak penuh gitu. Jadi harus besoknya Misli bisa maksimal baru bisa, minimal baru bisa nge-share untuk hari berikutnya. Karena kemarin Misli keterlambatan karena baru ganti device gitu. Untuk nanti malam, Misli akan share materi baru, ya, materi barunya karena untuk materi di grammar kita sudah selesai. Jadi untuk materi barunya adalah tentang ini reading ya, reading comprehension. Untuk di reading nanti, Misli share materinya via PDF seperti biasa dan tolong teman-teman baca sendiri ya. Namanya reading harus membaca memang ya. Tidak ada yang instan. Dan untuk itu, di Zoom selanjutnya, Misli nggak akan membahas reading karena menurut Misli, karena memang terbatas ya, di program kita itu terbatas. Terbatasnya itu apa? Terbatasnya memang kita dibatasi Zoom-nya cuma 6 kali gitu loh guys. Zoom-nya cuma